Inilah Novi Ramadhani, seorang ibu muda berusia 21 tahun, warga Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, yang sedang hamil tua. Sejak usia kehamilannya masih muda, Novi sudah menyimpan keinginan unik, yakni menaiki mobil truk Dalmas milik Satpol PP. Keinginan itu akhirnya disampaikan kepada sang suami, Varian Rahmat, dan melalui layanan WhatsApp Satpol Kita Mantap atau Si Mantap, Varian memberanikan diri menghubungi Satpol PP Kota Tasikmalaya untuk mewujudkan ngidam sang istri. Mereka pun akhirnya diajak berkeliling menggunakan mobil Dalmas. Wajah bahagia terlihat dari pasangan muda ini lantaran ngidam yang tertunda berbulan-bulan akhirnya terpenuhi. Senang si dedenya, karena udah itu udah. Si dedenya apa tetehnya aja yang pengen banget tuh? Bawaan bahan Aku ada kepengen gitu. ujuk-ujuk mungkin ya. Kepikiran banget kan sama suami selalu nagih mana katanya mau naik mobil Satpol PP dari dulu sampai pusing dia juga. Menurut Kasih Tibum dan Tranmas Satpol PP Kota Tasikmalaya, Sandi Apriari Sugi, ini adalah pengalaman baru sekaligus unik bagi jajarannya. Mungkin bawaan anak pingin naik Dalmas Satpol PP gitu kan, pingin naik Dalmas, cuman kita ya udah aja kita sekalian jalan lah gitu kan, jalan cuma ke terminal tipe A, udah balik lagi ke kantor Satpol PP. Meski ngidam unik, namun ini menjadi kisah tersendiri bagi Satpol PP Tasikmalaya, sekaligus membawa kebahagiaan tersendiri bagi Novi dan keluarga kecilnya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Cuharyono, iNews melaporkan. Ya, Bayu dan juga pemirsa, penolakan sirine strobo dan juga rotator ilegal di jalan tengah ramai di media sosial ya. Ya, sebenarnya saya kalau baca berita ini agak ingat kejadian masa lalu Yasmin, karena namanya ya. Karena gerakan yang diberi nama Stop Totot Wuk Wuk ini ya. Ini berawal dari kemarahan warga kepada penggunaan jalan yang digunakan strobo tak sesuai peruntukan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal, hampir nggak pernah tatot-tatot. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sulitnya mencari kerja tidak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga bagi mereka yang sudah bekerja. Meski bosan dan tidak bahagia, para pekerja memilih memeluk erat pekerjaan mereka. Ratusan pencari kerja antri masuk ke Jakarta Job Fest di Gor Cengkareng, Jakarta Barat. Pencari kerja dari Jabodetabek ini berburu ribuan lowongan kerja dari 47 perusahaan, mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan, hingga teknologi keuangan. Selain harus berkompetisi dari sisi nilai ijazah dan pengalaman kerja, tak sedikit pencari kerja harus terbentur syarat usia maksimal 40 tahun. 4 tahun, mencari yang 40 tahunnya aja tadi kayak di bawah ya, itu 40 sebenarnya. Terus saya bilang, kalau misalkan, jadi kriterianya kan sama ya dengan saya, tapi mentok 40. Terus saya bilang, kalau misalkan saya 44, masih boleh coba nggak?
oh dicoba aja, tapi jangan pakai, ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi yang dari sini Jover, satunya lagi dari perusahaan. Nah dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini karena yang dari sini itu hanya 40 tahun. Susahnya mencari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga mereka yang sudah bekerja. Ekonomi sulit mempersempit harapan bagi mereka untuk berpindah pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi. Fenomena job hugging alias memeluk erat pekerjaan melilit para pekerja. Istilah job hugging awalnya muncul di pasar kerja Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Menggambarkan banyaknya pekerja yang rela bertahan di pekerjaan meski tidak puas, sulit berkembang, dan tidak bahagia. Alih-alih mencari pekerjaan baru, para pekerja memilih memeluk pekerjaan karena lebih aman. Badan Pusat Statistik saat ini mencatat per bulan Februari pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Jumlah ini bertambah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 7,20 juta orang. Namun tingkat pengangguran terbuka turun dari tahun 2024 yaitu menjadi 4,76%. Data ini menunjukkan hampir 5% pengangguran tidak terserap di pasar kerja. Kondisi ini mengindikasikan pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, ratusan sopir truk tambang memblokade Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis malam. Hal ini terjadi diduga dipicu peraturan jam operasional truk tambang. Ratusan sopir truk tambang mengamuk hingga memblokade Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penutupan jalan ini disebabkan kemarahan sopir truk yang dilarang melintas dari Bogor ke Kabupaten Tangerang lantaran terbentur peraturan bupati. Untuk mengatasi hal ini, kedua bupati baik Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Tangerang rencananya akan melakukan dialog untuk menemui titik tengah aturan kedua daerah. Koordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi, yaitu dengan Pak Bupati dan Pak Kadisub Kabupaten Tangerang. Sambil kita menunggu jawaban dari mereka, kemungkinan besar akan ada pertemuan antara Bupati Bogor dan Bupati Tangerang, Kadisub Bogor dan Kadisub Tangerang untuk membahas aturan yang terjadi antara PLU Tangerang dan PLU Bogor. Dan harapan dari transportasi agar Tangerang menyesuaikan PLU Bogor. Kini para sopir truk dan ATTB melakukan musyawarah, namun tidak menemukan titik terakhir. Selain itu, akibat pemblokiran Jalan Raya Parung Panjang Tangerang menimbulkan kemacetan parah hingga 6 km. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Dua kelompok bersenjata tajam terlibat bentrokan di lokasi tambang nikel di Desa Lambu Sango, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Bentrokan diduga dipicu sengketa lahan tambang. Bentrokan dua kelompok bersenjata tajam pecah di Desa Lambu Sango, Buton, Sulawesi Tenggara. Dua kelompok saling berhadapan, bahkan menggunakan lemparan batu dan kembang api. Peristiwa ini diduga dipicu perebutan lahan tambang yang masih dalam proses perdamaian antara dua perusahaan. Kedua kubu masing-masing mengklaim kepemilikan lahan tambang meski masih dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Mereka sama-sama mengklaim kalau lokasi tambang itu milik mereka, yang masih sementara ini dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Sempat terjadi kemarin saling lempar antara kelompok Yori dan kelompok Omar Samiun, namun polisi sudah sigap. Akibat kejadian ini, satu unit mobil rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, jalan poros penghubung Kabupaten Buton dengan daerah lain juga sempat ditutup untuk mencegah konflik meluas. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan.